Hai, minasan, konnichiwa. Watashi wa Reva desu. Probolinggo Dayon Koko desu. Chuni Nense desu. Jika kalian melihat gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Siapa yang bisa menebak kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Betul sekali. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai gambaran sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Sebelum kita masuk ke pengenalan kata dan penataan pola kalimat, apa sih perbedaan sifat dan fisik itu sendiri? Fisik yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar manusia yang mudah diamati dan dinilai oleh manusia lain. Sedangkan sifat itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan dalam manusia yang bisa kita amati ketika kita berinteraksi dalam jangka waktu yang sering dan juga dapat dinilai oleh manusia lainnya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita akan masuk ke cara penataan pola kalimat untuk menyatakan dan menanyakan gambaran sifat dan fisik, kita tentunya akan mempelajari kosakata untuk cara menyebutkannya terlebih dahulu. Simak baik-baik ya. Perhatikan di video. Di sini saya mempunyai kosakata sifat seseorang. Yang pertama, yasashi yang artinya baik hati. Yang kedua, kibishi yang artinya tegas. Yang ketiga, shizuka yang artinya pendiam. Dan yang keempat, akarui yang artinya ceria. Selanjutnya, kita masuk ke kosakata fisik seseorang. Di sini, saya mempunyai beberapa kosakata fisik. Yang pertama, kawaii, yang artinya lucu atau manis. Yang kedua, kakoi, yang artinya keren. Yang ketiga, kirei, yang artinya cantik. Kemudian ada juga sega takai yang artinya tinggi, sega hikui yang artinya pendek, kamiga nagai yang artinya berambut panjang, kamiga mijikai yang artinya berambut pendek, futot teimas artinya gemuk, dan yase teimas artinya kurus. Setelah kita mengenal kosakata sifat dan fisik, kita akan lanjut ke tata cara penataan pola kalimat untuk menyatakan dan menanyakan gambaran sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Yang pertama, adapun pola kalimatnya seperti pada gambar, yaitu titik-titik wa, titik-titik des. Untuk titik-titik yang pertama, kalian mengisi subjek atau orang, kemudian ada partikel wa, dan titik-titik kedua kalian isi dengan kosakata sifat ataupun fisik dan diakhiri dengan kata des. Seperti contoh kalimat yang pertama, di sana ada ayah baik hati. Ayah baik hati, maka jawabannya yaitu cici wa yasashi desu. Dan yang kedua yaitu adik perempuanku berambut panjang, maka dijawab imoto wa kamiga nagai desu. Berikutnya kita masuk ke tata cara menanyakan sifat dan fisik seseorang. Adapun pola kalimat titik-titik wa, titik-titik deska. Untuk titik-titik yang pertama, kalian isikan dengan subjek atau orang, kemudian diikuti dengan partikel wa. Dan pada titik-titik yang kedua, kalian isi dengan dona hito, yaitu kata tanya untuk sifat atau fisik yang artinya orang yang bagaimana, dan diakhiri dengan kata deska. Jangan lupa untuk menambahkan k di akhir kalimat untuk menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat tanya atau sebuah pertanyaan. Contoh kalimat, si A bertanya terhadap si B, Oni-san wa dona hito desu ka? Yang artinya kakak laki-lakimu orang yang bagaimana? Maka dijawab oleh si B, ani wa sega takai desu, yang artinya kakak laki-laki saya yang tinggi. Baik, kita lanjut. Di sini saya mempunyai latihan soal untuk menyatakan sifat. Soal yang pertama, saya punya kalimat kakak perempuan saya ceria. Bagaimana cara kita menjawabnya? Maka dengan mudah kita jawab ane wa akarui desu. Ane yang artinya kakak perempuan dan akarui yang artinya ceria. Untuk soal berikutnya,
saya mempunyai sebuah kalimat ayah saya tegas. Lalu, bagaimana cara kita menjawabnya? Maka, kita jawab dengan cici wa kibisi desu. Cici yang artinya ayah dan kibisi yang artinya tegas. Kemudian, saya mempunyai latihan soal untuk menyatakan fisik. Di sini, saya mempunyai kalimat kakak laki-laki saya tinggi. Bagaimana cara kita menjawabnya? Maka, dengan mudah kita jawab ani wa segatakai desu. Ani yang artinya kakak laki-laki dan segatakai yang artinya tinggi. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini kalimatnya, ibu saya pendek. Bagaimana cara kita menjawabnya? Langsung saja kita jawab dengan haha wa sega hikui desu. Haha yang artinya ibu dan sega hikui yang artinya pendek. Kemudian kita lanjut ke latihan soal menanyakan sifat dan fisik. Di sini si A bertanya kepada si B. Si A bertanya, "Oto-san wa donna hitu desu ka?" Yang artinya, ayahmu orang yang bagaimana? Langsung saja kita jawab dengan cici wa kibisi desu, yang artinya ayahku tegas. Kesimpulan dari pembelajaran pada materi kali ini yaitu kita telah mempelajari kosakata untuk sifat dan fisik serta penataan pola kalimat untuk menyatakan dan juga menanyakan mengenai sifat dan fisik seseorang kepada orang lain. Tak lain harapannya adalah kalian dapat menyatakan dan menanyakan gambaran sifat dan fisik seseorang dalam bahasa Jepang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Arigatou gozaimasu.